Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zakaria, NPM 2100023. Sini saya akan menjelaskan cloud computing. Inilah definisi cloud computing. Cloud computing pada dasarnya adalah menggunakan internet-based service untuk mensupport bisnis proses. Kata-kata cloud sendiri merujuk kepada simbol awan yang di dunia IT digunakan untuk menggambarkan jaringan internet. Internet cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Cloud computing secara sederhana adalah layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet. Komputasi awan adalah suatu konsep untuk mencakup SaaS atau Web 2.0 dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara sharing yang diakses melalui penjelajah web dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di server. Gartner mendefinisikannya sebagai sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis IT yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi internet. Forrester mendefinisikannya sebagai standar kemampuan IT seperti perangkat lunak, platform aplikasi, atau infrastruktur yang disediakan menggunakan teknologi internet dengan cara swalayan dan bayar per pemakaian. Dan berikut adalah skema cloud computing. Selanjutnya adalah karakteristik cloud computing, yaitu bahwa tidak semua aplikasi berbasis web dapat dimasukkan ke dalam kategori cloud computing. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk bisa dimasukkan ke dalam keluarga cloud computing, yaitu yang pertama, swalayan atau on-demand self-service. Yang kedua ada akses pita lebar broadband network access. Yang ketiga, sumber daya terkelompok atau resource pooling. Dan yang keempat ada elastis atau rapid elasticity. Yang kelima, layanan yang terstruktur atau measured service. Kelebihan cloud computing yang pertama, digunakan tanpa investasi awal. Dengan cloud computing kita dapat menggunakan sebuah layanan tanpa investasi yang signifikan di awal. Dan yang kedua, mengubah CAPEX menjadi OPEX. Tanpa cloud computing, investasi hardware dan software harus dilakukan di awal, sehingga kita harus melakukan pengeluaran modal, capital expenditure atau CAPEX. Sedangkan dengan cloud computing, kita dapat melakukan pengeluaran operasional atau operational expenditure atau OPEX. Dan yang ketiga, lentur dan mudah dikembangkan. Dengan memanfaatkan cloud computing, bisnis kita dapat memanfaatkan IT sesuai kebutuhan. Dalam senario predictable bursting, ada periode di mana penggunaan IT meningkat tajam. Contoh mudah adalah aplikasi Human Resource atau HR yang pada akhir bulan selalu meningkat penggunaannya karena mengelola gaji karyawan. Untuk senario growing fast, bisnis meningkat dengan pesat sehingga kapasitas IT juga harus mengikuti. Contoh senario unpredictable bursting adalah ketika sebuah website berita mendapatkan perlonjakan karena ada berita menarik. Senario on-off adalah penggunaan IT yang tidak ada. Misalnya, sebuah layanan pelaporan pajak yang hanya digunakan di waktu-waktu setiap tahun. Tanpa layanan cloud computing, keempat skenario ini akan membutuhkan perencanaan IT yang sangat tidak efisien, karena investasi IT diharuskan menggunakan kapasitas tertinggi, walaupun mungkin hanya terjadi di saat-saat tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kegagalan layanan pada saat peak time tersebut. Dengan cloud computing, karena sifatnya yang lentur dan mudah dikembangkan, elastis dan scalable, maka kapasitas dapat ditingkatkan pada dibutuhkan dengan biaya penggunaan sesuai pemakaian. Dan yang keempat ada fokus pada bisnis bukan IT. Dengan menggunakan cloud computing, kita dapat fokus pada bisnis utama perusahaan dan bukan berkecimpung di dalam pengelolaan IT. Layanan cloud computing. Yang pertama ada software as SaaS. Sebagai konsumen individual, kita sebenarnya sudah akrab dengan layanan cloud computing melalui Yahoo Hotmail, Google Search, Bing, atau MSN Messenger. Contoh lain yang cukup populer adalah Google Docs ataupun Microsoft Office Web Applications
yang merupakan aplikasi pengelolaan dokumen berbasis internet. Yang kedua ada Platform as a Service PaaS. PaaS adalah jenis layanan cloud computing yang menyediakan platform yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa kompleksitas, membangun dan memelihara infrastruktur yang biasanya terkait pengembangan dan peluncuran aplikasi. Dan yang ketiga ada Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS adalah jenis layanan cloud computing yang menyediakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Dalam bentuk virtualisasi, pengguna dapat menginstal dan mengoperasikan dan konfigurasi lainnya sesuai kebutuhan. Kendali dan tanggung jawab layanan, perbedaan SaaS, PaaS, dan IaaS dapat dilihat dari sisi ketiga tanggung jawab yang dilakukan oleh vendor, penyedia jasa cloud compute maupun customer. Pada gambar bawah ini dijelaskan step jenjang teknologi komputasi dari networking naik hingga ke application. Kesimpulannya, dengan cloud computing, konsumen membebaskan diri dari tanggung jawab untuk mengelola stek sumber, daya komputasi levelnya mulai dari SaaS, ketika kita benar-benar bebas, PaaS, ketika kita masih harus membuat aplikasi, dan IaaS, di mana kita harus juga masih sibuk dengan operating system. Ini berbeda dengan on-premise, di mana kita harus mengurus semua sendiri. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai cloud computing. Jika salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.